Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra Salam dengan NPM 2210-2074. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia. Di sini ada sistem hukum pidana adat Bali. Sistem hukum pidana adat Bali merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali yang masih sangat menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai adat. Hukum adat di Bali berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, definisi tindak pidana adat. Tindak pidana adat di Bali sering disebut sebagai delik adat, mencakup semua perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan pengurus adat itu sendiri, dan dianggap mengganggu kerukunan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Tindak pidana ini dapat berhubungan dengan berbagai aspek seperti kesusilaan, harta benda, kepentingan pribadi, dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana adat, yaitu ada 4. Yang ke-1 perbuatan dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang kedua pelanggaran norma, yaitu bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Yang ketiga gangguan keseimbangan, yaitu menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Yang keempat reaksi masyarakat, yaitu munculnya sanksi atau kewajiban adat sebagai respon terhadap pelanggaran tersebut. Sanksi adat. Selanjutnya ada sanksi adat. Sanksi adat dalam hukum pidana adat di Bali dikenal dengan istilah tridanda yang terdiri dari 3 jenis. Yang ke-1 artadanda, yaitu sanksi berupa denda yang dapat berupa uang atau barang. Yang kedua jiwa danda, yaitu sanksi yang menimbulkan penderitaan jasmani atau rohani bagi pelanggar. Yang ketiga sanggas kara danda, yaitu sanksi yang bertujuan mengembalikan keseimbangan magis melalui upacara agama. Selanjutnya proses penyelesaian kasusnya. Penyelesaian kasus tindak pidana adat biasanya dilakukan melalui musyawarah desa atau sengketa desa yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dalam beberapa kasus, jika tidak ada kesepakatan di tingkat desa, penyelesaian dapat dibawa ke pengadilan formal. Namun masyarakat Bali cenderung lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Dan yang kedua, sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem hukum pidana di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan dan norma yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi, serta proses penegakan hukum. Hukum pidana ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan menjaga ketertiban sosial. Dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merupakan kodifikasi utama yang mengatur perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan. KUHP mengandung ketentuan untuk dan khusus mengenai tindak pidana. Kedua, peraturan perundang-undangan lain, yaitu termasuk undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Senjata Api. Asas-asas hukum pidana, yaitu ada 3. Asas tindak tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat saat melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, asas teritorial, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia. Asas nasional aktif mengatur bahwa warga negara Indonesia dapat dilakukan hukum pidana meskipun melakukan tindak pidana di luar negeri.
Selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dalam istilah hukum Indonesia dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang ke satu delik biasa. Delik biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa mengadu dari korban. Yang kedua, delik aduan, yaitu tindak pidana yang harus dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban. Sistem pemindanaan. Sistem pemindanaan di Indonesia terdiri dari pidana pokok, yaitu termasuk pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Yang kedua, pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana melibatkan beberapa lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan. Nah, kepolisian bertugas untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana. Yang kedua, kejaksaan menuntut perkara di pengadilan. Yang ketiga, pengadilan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan argumentasi hukum. Yang keempat, lembaga permasyarakatan menjalankan hukum bagi terpidana. Selanjutnya ada reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana Indonesia terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan berkembangnya masyarakat dan kebutuhan hukum yang lebih adil. Pembaharuan ini mencakup perubahan dalam sistem pemindanaan dan pendekatan terhadap kejahatan agar lebih komprehensif dan efektif dalam menanggulangi kejahatan. Sistem hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai alat hukum menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum yang tegas dan keadilan. Daftar pusaka sistem hukum pidana adat Bali itu ada 3. Abu Syar Muhammad tahun 1983, pokok-pokok hukum pidana Purangayam Paramita Jakarta. Kedua, Hilman Hadi Kusuma tahun 1992, pengantar ilmu hukum adat Indonesia, penerbit Mandar Maju Bandung. Yang ketiga, Kaler I Gusti Ketut tahun 1983, butir-butir tercecer tentang adat Bali, penerbit Bali Agung Denpasar. Sistem hukum pidana Indonesia, daftar pusaka sistem hukum pidana Indonesia, Yayawi Adam 2002, pelajaran hukum pidana 2 Jakarta, PT Raja Grafitiin Bersabda. Yang kedua, Gunadi Ismo Effendi dan Fitri Luningsi 2011, cepat dan mudah memahami hukum pidana Jakarta, penebar swadaya. Yang ketiga, Hamzah Andi 2002, hukum acara pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.